Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kalimat itu terkadang mu'rab, terkadang mabni, ya, no? Maka kita akan menjelaskan mana-mana kalimat yang mu'rab dan mana saja yang mabni. Kalimat yang mu'rab adalah jami'ul asma'i illa qalilan, mayoritas isim kecuali hanya sedikit. Isim secara umum itu mu'rab. Hanya beberapa saja yang mabni seperti aina, haitsu, kam. Itu semua mabni. Berikutnya adalah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil binunil inasi. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun inas, nun perempuan, atau binunit taukid saqilati awil khafifah, atau tidak bertemu dengan nun taukid baik saqilah maupun khafifah. Itu yang fi'il mudhari'. Ini kita contohkan. Jadi pada tasrif lughawi yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani. Nah, ada yaf'ulna itu saya kurung pakai warna merah. Nah, yang warna merah yang saya kurung itu semua mabni. Selain itu mu'rab. Jadi yaf'ulu mu'rab, yaf'ulani mu'rab, yaf'uluna mu'rab. Cuman yaitu tadi ada tanda rofa'nya, misalkan rofa' itu pakai dhammah, ada yang pakai nun. Terus ini adalah contoh fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid saqilah, yakni yang ada tasydidnya. Yaf'ulanna, yaf'ulani, seluruhnya itu mabni. Dia tidak akan pernah mengalami perubahan. Nah, ini contoh dari nun taukid khafifah. Jadi yaf'ulan, sred, yaf'ulun. Itu. Nah, ini tidak akan pernah mengalami perubahan. Nah, itu contoh fi'il mudhari' yang mabni. Berikutnya mana saja kalimah-kalimah yang mabni? Al-mabniyatu minal kalimati jami'ul ahruf, seluruh huruf tidak ada satupun yang mu'rab, semuanya mabni. Kedua adalah ba'dul asma'i, sebagian kecil isim seperti aina, haitsu, kam, itu kan. Nah, berikutnya adalah jami'ul af'al, seluruh fi'il, baik fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari'. Yang terkecuali adalah seperti tadi, yakni fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun inas seperti dicontohkan tadi, atau nun taukid saqilah maupun khafifah. Contoh yang mabni adalah yang tidak dikurung. Jadi yaf'ulna, kemudian taf'ulna, itu adalah contoh yang mabni. Kalau yang dikurung itu contoh yang mu'rab. Al-mu'rabatu minal kalimati imma marfu'atun wa imma mansubatun wa imma makhfudatun wa imma majzumah. Jadi kalimat itu sebagaimana penjelasan di atas, yaitu ada rafa', ada nasab, ada khafat, ada jazm. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang rafa', marfu'at maksudnya. Ya. Marfu'at itu adalah kalimat yang
harus di-i'rabi atau dibaca rafa. Jadi harus di-i'rabi dengan i'rab rafa. Ini berjumlah 8. Pertama itu fa'il, kedua naibul fa'il atau an-naibu 'anil fa'il, berikutnya mubtada, khobar, isimnya kana dan kawan-kawan, khobaru inna wa akhawatiha, khobarnya inna dan kawan-kawan, kemudian at-tabi'u lil marfu yang mengikuti pada kalimah yang dirofakan, kemudian fi'il mudhari' lam yattasil binunil inas au nunit taukid wa lam yadkhul alaihi nasibun au jazimun. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun inas atau nun taukid sakilah maupun khafifah dan tidak dimasuki amil apapun, baik amil nasab maupun amil jazm. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang satu persatu dari kedelapan tadi. Pertama adalah fa'il. Apakah itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rafa, terletak setelah fi'il mabni maklum dan menunjukkan terhadap pelaku sebuah pekerjaan. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kami jelaskan pengertian fa'il itu sama dengan kalimat aktif. Kalimat yang kami maksud bukan kata, tapi beberapa kata. Jadi bahasa Indonesia kalam itu diterjemahkan ke Indonesia itu kalimat, tetapi kalau kalimah di dalam ilmu nahwu yang dimaksud kata. Nah, fa'il ini dibagi menjadi dua, yakni isim zahir, yang kedua isim dhamir. Apakah isim zahir? Isim zahir yang dimaksud adalah ma dalla ala musammahu bila qaydin. Jadi sebuah kata atau kalimah yang tidak mengandung kata ganti, baik mutakallim, mukhatab ataupun ghaib. Nah, isim dhamir kebalikannya, ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Contoh isim zahir jaa zaidun, sementara yang isim dhamir zaidun jaa. Kami tulis di situ huwa, yang kami samarkan huwa itu adalah fa'il dari jaa yang marji'nya adalah zaid. Jadi huwa adalah fa'il isim dhamir. Kemudian naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang wajib dibaca rafa, terletak setelah fi'il mabni majhul. Kalau tadi aktif, sekarang pasif. Fi'il mabni majhul. Dan menunjukkan terhadap objek, bukan pelaku, tapi objek dari sebuah pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia pengertian naibul fa'il bisa disamakan dengan kalimat pasif, ya, yang ditandai dengan kata di. Perbedaannya kalau fa'il doroba zaidun misalkan, tetapi kalau di naibul fa'il menjadi duriba. Jadi kalau doroba memukul, kalau duriba dipukul. Duriba zaidun, Zaid merupakan naibul fa'il dari kata duriba, ya. Jadi zaidun adalah naibul fa'il yang bentuk isim zahir. Kemudian yang isim dhamir zaidun duriba
ada huwa yang kami samarkan, maka huwa itu adalah isim dhamir yang berstatus sebagai naibul fa'il dari kata duriba. Berikutnya adalah mubtada. Mubtada adalah isim yang wajib dibaca rafa, terletak pada permulaan jumlah, disebut dengan jumlah ismiyah. Ya. Mubtada ini dibagi menjadi dua, ada isim zahir, ada isim dhamir. Zaidun qaimun. Zaidun berarti mubtada yang dalam bentuk isim zahir. Kalau huwa qaimun berarti dalam bentuk isim dhamir. Berikutnya adalah khobar. Khobar itu dibagi menjadi dua, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak dalam bentuk jumlah maupun syibhu jumlah. Jadi kalau khobar ghairu mufrad, ya khobar yang bentuknya jumlah maupun syibhu jumlah. Makanya di sini ghairu mufrad ada dua, yakni ada jumlah, ada syibhu jumlah. Jumlah dibagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kemudian syibhu jumlah ada dua, ada dzaraf, ada jar majrur. Kembali terkait khobar mufrad. Jadi khobar mufrad itu karena definisinya adalah khobar yang tidak dalam bentuk jumlah atau syibhu jumlah, maka khobar mufrad ini bisa dalam bentuk tasniyah atau bahkan jama'. Jadi Zaidun qaimun. Qaimun merupakan khobar mufrad. Atau az-zaidani qaimani. Ini juga masuk dalam kategori khobar mufrad karena dia tidak dalam bentuk jumlah. Atau az-zaiduna qaimuna, sama. Ya. Nah, khobar ghairu mufrad ini sebagaimana kami jelaskan barusan, ada jumlah, ada syibhu jumlah. Nah, kami akan menjelaskan tentang jumlah. Apakah jumlah itu? Jumlah adalah susunan kata atau kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Disebut jumlah fi'liyah. Kalau terdiri dari mubtada dan khobar disebut jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun abuhu qaimun. Kalimah ini abuhu dan qaimun ini semua adalah jumlah ismiyah yang keseluruhannya ini statusnya menjadi khobar dari mubtada Zaidun. Ya. Fi'liyah Zaidun qama abuhu. Qama abuhu adalah jumlah fi'liyah yang berstatus sebagai khobar dari Zaidun. Berikutnya syibhu jumlah, menyerupai jumlah. Dia tidak atau bukan merupakan jumlah, tapi menyerupai jumlah. Nah, ini terbagi menjadi dua, ada dzaraf, ada jar majrur. Dzaraf itu ada dua, ada zaman, ada makan. Kalau dzaraf zaman berarti menunjukkan waktu. Kalau makan berarti tempat. Seperti Zaidun indaka, ini berarti tempat. Zaid ada di sisi kamu. Indah maknanya sisi, di sisi kamu. Kalau jar majrur yaitu yang terdiri dari huruf jar itu. Jadi huruf jar dan yang dijarkan itu jar majrur. Zaidun fiddari. Jadi fiddari ya itu adalah khobar ghair mufrad syibh jumlah yang bentuknya jar majrur. Berikutnya adalah isimnya kana dan kawan-kawan. Contohnya wa kanallahu ghafurur rahim. Jadi isimnya kana seperti contoh wa kanallahu ghafurur rahim, Allah ya itu menjadi isimnya kana, makanya itu dibaca rafa. Ya. Berikutnya khobarnya inna dan kawan-kawan. Innallaha ghafurur rahim. Ghafurun itu menjadi khobarnya inna, maka
dia itu wajib dibaca rafa. Inna juga banyak, inna, anna, lakinna, laita, la'alla, itu banyak. Kemudian at-tabi' lil marfu', ya, at-tabi' lil marfu' yang mengikuti terhadap yang dirofakan. Ini ada 4: na'at, ataf, taukid, badal. Ya. Na'at. Apa itu na'at? Na'at adalah isim yang mengikuti lafal sebelumnya dari segi i'rab dengan tujuan menyifati dari lafal sebelumnya tersebut. Kalau seperti ini disebut dengan na'at hakiki, tetapi kalau menyifati lafal yang berhubungan dengannya atau dengan lafal sebelumnya disebut dengan na'at sababi. Nah, contoh na'at hakiki adalah ja'a Zaidun al-alimu. Jadi datang siapa? Zaid, al-alimu yang alim. Yang alim adalah Zaid sendiri. Beda dengan na'at sababi, ja'a Zaidun al-qaimu abuhu. Datang siapa? Zaid, yang berdiri bapaknya. Jadi yang berdiri bukan Zaid sendiri tapi bapaknya. Maka di sini disebut dengan na'at sababi. Berikutnya adalah ataf. Ataf itu adalah lafal yang mengikuti lafal sebelumnya, baik berupa mufrad maupun jumlah. Kalau ataf boleh dari segi i'rabnya dengan perantara huruf ataf disebut dengan ataf nasak, atau tanpa perantara huruf ataf dan berfungsi sebagai idah atau penjelas atau takhsis atau penentu atau pengkhusus, maka disebut sebagai ataf bayan. Contoh atau bayan, ja'a Zaidun Abu Hasanin. Datang siapa? Zaid. Nah, dia punya julukan namanya Abu Hasan. Ya. Itu namanya Abu Hasan, itu ataf bayan. Sementara contoh ataf nasak, ja'a Zaidun wa Bakrun. Datang siapa? Zaid dan Bakar. Itu ataf nasak namanya. Berikutnya adalah taukid. Apakah itu taukid? Taukid adalah isim yang mengikuti lafal sebelumnya dari segi Arabnya, yang dia itu fungsinya adalah menjelaskan makna tertentu pada pendengar atau pembaca untuk menghilangkan keraguan yang ada pada dirinya. Jadi begini, orang Arab itu ketika misalkan mengatakan ja'a Zaidun, datang siapa? Zaid, itu belum tentu Zaid yang datang. Bisa jadi wakilnya Zaid. Misalkan Zaid ini adalah CEO perusahaan, maka ketika ada kata-kata ja'a Zaidun, belum tentu Zaid sendiri yang datang. Bisa jadi stafnya, bisa jadi sekretarisnya. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu, maka disebutkanlah atau diucapkan lagi Zaidun. Ja'a Zaidun, Zaidun. Demikian. Maka Zaidun kedua disebut dengan taukid. Nah, taukid di sini terbagi menjadi lafzi seperti ja'a Zaidun, Zaidun. Ada maknawi seperti ja'a Zaidun nafsuhu. Datang siapa? Zaid, nafsuhu, dirinya sendiri. Nah, nafsuhu ini namanya taukid maknawi. Berikutnya adalah badal. Apa itu badal? Badal adalah lafal yang mengikuti lafal sebelumnya, tentu dalam hal i'rab, yang bertujuan untuk mewakili kata sebelumnya, baik mewakili secara keseluruhan disebut dengan badal kul min kul, ataupun sebagian disebut badal ba'd min kul, atau karena adanya hubungan yang tidak bersifat keseluruhan maupun sebagian, namun hubungan itu ada atau erat antara
badal dan mubdal minhu yang dibadali. Nah, ini disebut badal istimal. Dan terakhir adalah badal ghalat. Ghalat itu maknanya adalah keliru. Jadi misalkan ada orang keliru mengatakan sesuatu sehingga diralat dengan kata lain, maka badal itu disebut badal ghalat. Jadi badal ralat. Nah, sebagaimana penjelasan barusan, maka badal ini terbagi menjadi 4. Ada badal kul min kul, contohnya ja'a Zaidun akhuka, datang siapa Zaid. Itu loh saudara kamu itu. Nah, jadi gitu. Akhuka itu namanya badal kul min kul. Ada badal ba'd min kul. Misalkan azuma Zaidun, besar sekali Zaid itu, ra'suhu. Maksudnya adalah bukan Zaidnya, tetapi kepalanya yang besar, misalkan begitu. Kemudian badal istimal, a'jabani Zaidun ilmuhu, telah membuatku heran Zaid. Lu apanya yang membuat heran Zaid? Sama saja, manusia biasa, dia terdiri dari kulit, daging dan segalanya. Nah, yang mengherankan itu adalah ilmuhu, ilmunya. Jadi ilmu dengan Zaid tidak bersifat kulli maupun juz'i, tidak bersifat keseluruhan maupun sebagian dari Zaid. Artinya dia bukan anggota tubuh dari Zaid, tetapi ilmu itu melekat pada diri Zaid yang tidak kelihatan. Nah, berikutnya adalah badal ghalat, mata Zaidun, keliru. Nah, jadi mutakalim atau pembicara mau menyampaikan yang mati kucingnya, tapi dia lisannya kepleset. Jadi mata Zaidun qittuhu. Nah, maka qittu itu adalah badal ghalat. Fi'il mudhari' lam yattasil binunil inasi, tidak bertemu dengan nun inas, atau nun taukid saqilah maupun khafifah, walam yadkhul alaihi nasibun, dan tidak dimasuki amil nasab ataupun au jazimun ataupun amil jazm. Jadi yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Contoh lagi yadribani yang af'alul khamsah itu, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina, semuanya itu rafa. Berikutnya adalah mansubat. Mansubat itu adalah kalimat yang harus dibaca nasab. Nah, jumlahnya itu ada 12. Ada maf'ul bih. Ya. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu adalah isim yang wajib dibaca nasab, yang merupakan objek dari sebuah pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia mungkin bisa disebut dengan istilah objek pekerjaan. Maf'ul bih ini dibagi menjadi 2, ada isim zahir, ada isim dhamir. Contohnya ra'aitu Zaidan, ra'aitu saya melihat Zaidan, pada Zaid, saya melihat Zaid. Jadi Zaid itu adalah maf'ul bih. Isim dhamir contohnya darabtuhu, darabtu saya memukul, hu misalkan Zaid. Jadi hu itu adalah isim dhamir yang menjadi maf'ul bih dari kata darabtu. Berikutnya adalah maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak ini disebut juga dengan masdar. Masdar adalah isim yang terbaca nasab yang berada pada urutan ketiga dari tasrifan fi'il. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, daraba yadribu darban. Nah, itu namanya masdar atau maf'ul mutlak. Itu dibagi menjadi 2, ada lafzi, ada maknawi. Seperti lafzi itu seperti darabtu darban. Yang dimaksud lafzi adalah huruf asalnya itu sama antara masdar dengan fi'ilnya. Itu sama, darabtu darban. Kalau yang maknawi
itu maknanya saja yang sama. Seperti jalas itu maknanya duduk, qu'udan maknanya sama, duduk. Jadi dua kata maknanya satu, sama. Maka itu disebut dengan maf'ul mutlak atau masdar maknawi. Berikutnya adalah maf'ul fi. Maf'ul fi adalah isim yang terbaca nasab yang disebutkan guna menjelaskan masa atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Dzaraf. Jadi maf'ul fi itu disebut dengan dzaraf juga. Apakah zaman atau makan? Kalau zaman berarti menunjukkan masa, kalau makan berarti tempat. Dzaraf zaman itu contohnya yauman misalkan, ya, hari. Kalau dzaraf makan contohnya jalastu amamak. Jalastu amamak. Saya duduk di depan kamu. Amama merupakan dzaraf makan. Jadi wajib dibaca nasab. Berikutnya adalah maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Maf'ul li ajli adalah isim yang terbaca nasab yang berfungsi untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Contoh, kuntu ijlalan li amrin. Saya berdiri karena ijlalan, karena memuliakan li amrin terhadap Amr. Ya. Jadi ijlalan berfungsi untuk menjelaskan sebab kenapa saya kok berdiri. Nah, kira-kira demikian. Hal ini disebut dengan maf'ul li ajlah. Seperti itu wajib dibaca nasab. Berikutnya adalah maf'ul ma'ah. Apa maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah yaitu kalimah yang wajib dibaca nasab yang dinyatakan untuk menjelaskan zat yang menyertai perbuatan pelakunya. Ja'al amiru, datang siapa? Raja. Wal jaisha, beserta berserdadu. Jadi wawnya itu waw ma'iyah namanya. Pasti ada wawnya kalau maf'ul ma'ah. Nah, al jaisha statusnya menjadi maf'ul ma'ah. Berikutnya adalah hal. Hal itu adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan perihal atau perilaku fa'il atau maf'ul bih ketika perbuatan itu terjadi. Dan masing-masing fa'il atau maf'ul bih itu kemudian disebut sebagai sahibul hal. Contohnya adalah ja'a Zaidun rakiban. Datang siapa Zaid? Rakiban dalam keadaan naik, misalkan naik kuda, naik bus atau apa terserah. Berikutnya adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah kalimah yang berbentuk nakirah. Ya, jadi ada isim ma'rifat, ada isim nakirah. Nanti insyaallah akan ada penjelasan terkait itu. Yang bertujuan untuk menjelaskan kesamaran zat. Seperti contoh ini, tasabbaba Zaidun urqan. Tasabbaba Zaidun, berjatuhan siapa Zaid? Loh, kok berjatuhan? Urqan, ternyata keringatnya bercucuran, ya, bercucuran. Tasabbaba Zaidun, bercucuran siapa Zaid? Apanya? Urqan, keringatnya. Jadi keringatnya yang dimaksud. Urqan di sini namanya tamyiz.
Berikutnya adalah munada. Munada adalah kalimah yang disebutkan setelah huruf nida. Seperti ya, ini maknanya hai. Ya rajulan, hai laki-laki. Khudh biyadi, ambillah tanganku. Berikutnya adalah mustatsna. Mustatsna adalah isim yang terbaca nasab yang terletak setelah salah satu huruf istitsna seperti illa. Contohnya qamal qaumu illa zaidan. Nah, maka zaidan ini namanya mustatsna. Nah, di dalam mustatsna ini tidak semua mustatsna pasti dibaca nasab. Ada juga yang dibaca rafa, nasab dan khafat, tetapi yang dibaca nasab itu ada syarat-syarat tertentu. Berikutnya adalah at-tabi' lil mansub, yang mengikuti terhadap yang dinasabkan. Nah, sama ada na'at, ataf, taukid dan badal. Kalau contoh na'at hakiki ya, ra'aitu zaidan al-alima. Kalau na'at sababi, ra'aitu zaidan al-qaima abuhu. Kalau ataf bayan, contohnya ra'aitu zaidan aba hasanin. Kalau ataf nasak, ra'aitu zaidan wa bakran. Ini semuanya nasab. Berikutnya adalah taukid lafzi, contohnya ra'aitu zaidan zaidan. Kalau maknawi, ra'aitu zaidan nafsahu. Jadi sin adalah huruf terakhir dibaca nasab. Nasabnya pakai fathah. Badal contohnya ra'aitu zaidan akhoka. Badal kul min kul itu. Badal ba'd min kul akaltu raghifa sulusahu. Kalau badal istimal akhaltu zaidan ilmahu. Terus badal ghalat raqibtu zaidan al-farasa. Nah, berikutnya adalah fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun inas ataupun nun taukid sakilah maupun khafifah dan dimasuki amil nasab. Jadi asalnya yadribu, ada amil nasab lan menjadi la yadriba. Berikutnya lan tadriba, lan adriba dan lan nadriba. Semuanya dibaca nasab, nasabnya pakai fathah. Berikutnya adalah maf'ula dhanna wa akhawatiha. Jadi dua maf'ulnya dhanna. Dhanantu zaidan qa'iman. Maka kedua maf'ulnya ini wajib dibaca nasab. Dhanna sebagaimana kana dan inna itu banyak. Dhanantu hasibtu khiltu ra'aitu dan seterusnya, itu semua adalah kawan-kawan dhanna. Kemudian kalimah yang wajib dibaca khafat itu ada 3, yakni makhfud bil harfi, dikhafatkan oleh huruf, yakni huruf jar. Kedua adalah makhfud bil idhafah, dikhafatkan karena susunan mudhaf ilaih atau susunan idhafah. Yang ketiga adalah at-tabi' lil makhfud, mengikuti kepada kalimah yang dikhafatkan. Makhfud bil harfi itu artinya adalah dikhafatkan karena ada huruf khafat atau huruf jar. Marartu bi zaidin, ada ba di situ. Maka zaidin wajib dibaca khafat, khafatnya pakai kasrah. Nah, berikutnya adalah makhfud bil idhafah, dikhafatkan karena susunan idhafah. Apa itu? Yaitu mengaitkan satu isim dengan yang lain untuk memberikan makna ta'rif, makna ma'rifah atau pengkhususan. Sehingga berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa idhafah memiliki dua komponen. Komponen pertama disebut mudhaf, yang pertama, dan kedua adalah mudhaf ilaih. Nah,
yang dimaksud di sini seperti maratu bi ghulami Zaidin, itu Zaidinnya. Jadi mudhof ilaihnya, karena kalau mudhofnya itu terserah amilnya, bisa kasroh atau bisa nasab, bisa khafat atau bisa rofa, terserah. Berikutnya adalah at-tabi' lil makhfud, mengikuti kepada yang dikhafatkan. Ya, na'at, ataf, taukid, badal. Contoh na'at hakiki misalkan maratu bi Zaidin al-alimi, na'at sababi maratu bi Zaidin al-qaimi abuhu misalkan. Kemudian ataf atau bayan maratu bi Zaidin abi Hasanin. Jadi ataf nasaknya maratu bi Zaidin wa Bakrin. Taukid contohnya maratu bi Zaidin Zaidin. Kalau maknawi maratu bi Zaidin nafsihi. Kalau badal misalkan kul minkul maratu bi Zaidin akhika. Kalau ba'd minkul contohnya azuma min Zaidin ra'sihi. Kalau badal istimal contohnya a'jabani min Zaidin ilmihi. Kalau badal ghalat contohnya maratu bi Zaidin al-faras. Berikutnya adalah ar-rabi' al-majzumat minal kalimat. Jadi kalimat yang dijazmkan. Yakni fi'il mudhari' idza dakhala alaihi jazim, yang dimasuki amil jazm. Contohnya yadribu ada lam jadi lam yadrib. Yadribani ada lam jadinya lam yadriba. Kalau yang fi'il mudhari' mu'tal akhir seperti yaghzu, yarmi, yakhsha. Yaghzu ada wawunya, yarmi ada ya-nya, yakhsha ada alifnya. Alif yang berbentuk ya tetapi bukan ya. Maka ketika ada lam semuanya hilang. Lam yaghzu wawunya hilang, lam yarmi ya-nya hilang, lam yakhsha alifnya hilang. Jadi hanya shin saja. Yaghzu hanya zai, lam yarmi mim saja, jadi tidak ada ya-nya. Sedangkan adat atau alat ya, itu sebetulnya banyak sekali. Cuman di sini kita sebutkan ada amil nasab, amil jazm, isim isyarah, isim mausul, huruf ataf maupun huruf khafat. Amil nasab itu terbagi menjadi dua. Ada nasibatun binafsiha, dia menasabkan sendiri. Ada nasibatun bighairiha, jadi kalimah lain yang menasabkan. Jadi yang nasibatun binafsiha contohnya an, lan, idzan, kai. Berikutnya adalah nasibatun bighairiha, yaitu lam juhud, hatta, jawab bil fa, jawab bil wawi, jawab bi au. Contohnya sebagaimana di layar. Berikutnya adalah amil jazm. Amil jazm juga dibagi menjadi dua. Ada jazimatun fi'lan wahidan, menjazimkan satu fi'il. Ada jazimatun fi'laini, menjazimkan dua fi'il. Yang menjazimkan satu fi'il itu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri fid du'a, la fin nahyi, la fin nahyi ad-du'ai. Itu kita silakan lihat sendiri contohnya. Yang menjazmkan dua fi'il itu in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, ayyana, anna, aina, haitsuma, izan. Cuman di sini biasanya fi syi'ri khassah, cuman di dalam syair saja. Berikutnya adalah isim isyarah. Isim isyarah ini dza untuk mufrad mudzakkar, hadza zaidun contohnya, zi atau zi untuk mufrad muannas, zani atau zaini untuk musanna muzakkar atau tasniyah yang muzakkar, tani atau taini untuk musanna maupun musanna yang muannas, tasniyah yang muannas. Untuk yang jamak baik muzakkar maupun muannas sama ulai.
Kemudian isim mausul. Isim mausul ada dua, ada nas, ada mustarak. Nas artinya tertentu, artinya ditentukan. Alladzi untuk mufrad muzakkar, allati untuk mufrad muannas, dan seterusnya. Kalau mustarak itu sama saja, baik untuk mufrad, tasniyah, jamak, muzakkar atau muannas sama. Seperti man, ma, ayun, al, zu, dan za. Berikutnya huruf ataf ya. Huruf ataf itu waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Itu adalah huruf ataf. Kemudian huruf khafat itu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Waw qasam, waw yang bermakna sumpah. Wallahi, demi Allah. Ba qasam berarti billahi, demi Allah. Tak qasam tallahi, sama demi Allah pula. Demikianlah pembahasan nahwu kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.